litasi. Selamat malam pemirsa, selamat datang di podcast kami Bincang Inspiratif bersama saya Siska. Senang sekali bisa bertemu dengan pemirsa, terutama guru-guru hebat di mana saja berada, khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur, dalam podcast kami perdana untuk mengenal lebih dekat tentang apa itu kurikulum merdeka. Pemirsa juga teman-teman guru hebat, sudah kita ketahui bahwa sejak Februari tahun 2022 kurikulum merdeka sudah diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian nantinya kita ketahui bahwa nanti tahun 2024 akan kurikulum merdeka itu akan menjadi kurikulum nasional. Sekarang dalam pelaksanaannya di provinsi kita tercinta Nusa Tenggara Timur, pelaksanaan atau penerapan implementasi kurikulum merdeka kita ketahui bahwa mengalami beberapa kendala, misalnya sarana prasarana, sumber daya manusia, juga letak geografis sehingga sulit untuk mengakses internet. Sedangkan kita ketahui bahwa kurikulum merdeka kebanyakan berbasis IT. Untuk itu pada kesempatan ini, pada podcast kami akan mengupas atau berbincang tentang bagaimana strategi implementasi kurikulum merdeka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui lebih lanjut, lebih dalam, mari kita kupas tuntas bersama narasumber kita, orang nomor 1 di dunia pendidikan Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lucy SPD MPD yang sekarang sudah hadir di tengah kita. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu. Terima kasih Siska telah hadir di podcast perdana kami Bincang Inspiratif. Bapak, pada malam hari ini bincang-bincang kita tentang kurikulum merdeka, yang mana kita sudah selenggarakan, tetapi teman-teman guru hebat ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kurikulum merdeka itu. Apa sih keunggulan dari kurikulum merdeka? Terima kasih, selamat malam para guru se-Nusa Tenggara Timur, guru hebat, dan juga Ibu Siska dengan timnya. Saya senang dan memberi apresiasi terhadap terobosan-terobosan seperti ini, sehingga dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur pada sebuah kesimpulan akhirnya bisa memahami pertama substansi kurikulum merdeka itu seperti apa. Itu prinsip yang utama. Bagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Nadiem Makarim dengan timnya yang begitu visioner dalam menggagas masa depan Indonesia unggul itu seperti apa. Indonesia unggul tentu dibangun dari sektor pendidikan pada subsegmen pendidikan dasar dan menengah. Nah, itu ketika kurikulum mereka belajar ini diluncurkan, berbagai kendala, tetapi sebagai guru hebat tidak boleh menjadikan kendala sebagai sebuah implementasi. Karena kata-kata guru-guru hebat, kurikulum ini dia tidak mengenal alasan-alasan teknis seperti teknologi sebagai sebuah halang besar. Justru dia mengoptimalisasi segala potensi yang ada di sekitar siswa untuk bisa mengeksploitasi potensi siswa untuk bisa diangkat di dalam skema-skema pelajaran, di dalam kelas, dengan berbasis lingkungan atau berbasis apa saja. Nah, intinya kurikulum mereka belajar itu mengangkat potensi siswa yang selama ini belum dilihat secara jeli oleh para guru hebat kita selama ini. Ini ruang yang sangat terbuka. Dan pertanyaan implementasi seperti apa? Biarlah ini bergulir dan diskusi akan berlanjut, kita akan kupas tahap demi tahap seperti apa. Oke. Jadi kurikulum merdeka itu dia lebih fokus pada minat siswa, menggali minat bakat siswa. Potensi ya. Memang potensi ada, tetapi mata tajam dan
aspek ketajaman batin, guru kita tidak bisa menerobos secara utuh potensi yang terkandung di dalam siswa kita masing-masing. Nah, ini yang harus kita pertajam betul-betul sehingga tidak ada alasan dalam pengimplementasi kurikulum mereka. Kemudian Bapak, bagaimana dengan daerah kita NTT yang letak geografinya seperti saya sampaikan tadi, apa sudah layak diterapkan di... Saya kira Nusa Tenggara Timur itu manusia-manusia yang sangat hebat, sangat hebat sekali dan sangat kaya. Kita provinsi kepulauan, tentu alasan tidak ada jaringan, internet, listrik, itu bukan menjadi sebuah alasan. Dan dia tidak mengenal kurikulum mereka baca, dia tidak mengenal hambatan. Hambatan itu ada orang yang mengaturnya. Karena kita guru memiliki inovasi tertentu sehingga implementasi bisa berjalan. Kalau kita menanti tunggu listrik datang, internet datang, tidak bisa jalan. Itu bukan alasan utama guru hebat untuk melakukan pendampingan terhadap siswa. Berarti kemauan dari guru untuk belajar. Niat dan kemauan dari para guru itu sendiri. Guru PAUD seperti apa? Guru SD seperti apa? Guru SMA, SMK, selanjutnya seperti apa? Itu butuh komitmen dan niatan dan komitmen itu harus sejalan dengan tindakan nyata. Di bawah pengawasan para pengawas, kepala sekolah, dan tentu otoritas di lembaga yang mengatur satuan pendidikan masing-masing. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dengan kepala-kepala bidang dan para pengawas terkait. Ini yang paling utama di dalam gerakan-gerakan ini. Kemudian bagaimana strategi kurikulum Merdeka itu diterapkan NTT? Jadi begini Bapak, kalau kurikulum sebelumnya, misalnya kurikulum 2013 itu dia terstruktur karena dari instruktur nasional turun ke instruktur provinsi, dari provinsi turun ke kabupaten, dari kabupaten ke sekolah sasaran. Dalam hal ini guru-guru sasaran. Tapi kalau kurikulum Merdeka, implementasinya yang kita lihat selama ini Bapak, hanya difokuskan pada sekolah-sekolah penggerak. Itu yang salah kaprah banyak. Saya melihat cara pandang rekan-rekan saya, senior saya di kementerian, itu cara pandang sistem proyek. Cara pandang sistem proyek yang ditetapkan oleh kementerian. Tapi cara pandang otonomi sekolah, biar ruang ini sekolah harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengambil inisiasi. Jadi jangan tunggu, kamu belum pantas menerapkan implementasi kurikulum mereka. Kita tidak akan sampai pada target 2024. Beri ruang kepada satuan pendidikan masing-masing, mau pendekatan modal seperti apa, tapi harus dipaksakan. Kenapa? Secara teori itu dilakukan oleh Prof. Mariam Budiarjo. Dia katakan sifat negara itu ada 3. Pertama, sifat monopoli. Yang kedua, sifat memaksa. Yang ketiga, masuk ke segala lini. 3 konsep ini kalau kita gunakan, kita terapkan di birokrasi pendidikan, birokrasi satuan pendidikan dan pengawas, sekolah bisa jalan. Kalau dia tidak mau, paksa dia. Dikte dia. Karena dia lakukan. Sudah ada regulasinya. Ada regulasinya, tidak ada alasan. Mau tidak mau, tidak ada alasan untuk harus tidak dipaksakan. Harus dipaksakan, dilakukan. Ada kesalahan diperbaiki. Dan pembelajaran mereka belajar tidak mengenal salah benar. Salah dulu baru benar. Jangan ini salah tidak. Memberi ruang kesempatan seluas-luasnya sehingga guru tidak boleh takut berbuat salah. Siswa juga sama di dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini saya membangun. Saya tidak bicara tentang hal teknis, tapi saya membongkar mental block yang membentengi, yang mengganggu singgasana tidak dilakukan guru dalam pembelajaran selama ini. Jadi guru harus mereka dulu. Kepala sekolah harus mereka, orang tua juga memahami pilihan kurikulum mereka adalah tawaran untuk meretas berbagai persoalan. Pembangunan selama ini yang akarnya dari sektor pendidikan. Ini yang kita bangun. Jadi semua itu tergantung dari kemauan guru Bapak. Karena kalau kurikulum, kalau sekolah-sekolah penggerak, otomatis mereka dapat pembekalan untuk bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka itu di sekolah. Sedangkan yang bukan sekolah penggerak Bapak, itu selama kita sebagai pengawas,
temuan-temuan di lapangan itu bahwa teman-teman guru hanya mengharapkan pada pengawas pada saat awal tahun pembelajaran di mana kita melakukan workshop itu yang narasumbernya dari pengawas itu. Sedangkan untuk belajar sendiri susah Bapak. Itulah guru kita. Jadi saya mau tegaskan kepada teman-teman semua, para guru hebat, guru yang visioner, guru yang personal. Kita jangan mengharapkan sesuatu dari atas. Ruang sudah diberikan. Akun belajar kita miliki. Ya, akun belajar dimiliki. Para guru, kepala sekolah, termasuk kepala dinas PK. Saya punya akun belajar. Saya kapan saya bisa buka, bisa belajar, bisa lihat perkembangan semua. Siswa saja memiliki akun belajar. Ruang ini harus dioptimalisasi sehingga ketika interaksi pembelajaran pada pagi hari sudah ada pengalaman. Siswa mengalami pengalaman pembelajaran di dalam kehidupan di rumah atau referensi ya 1 hari sebelumnya, 2 hari, 3 hari sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, dia sudah mempelajari. Sehingga waktu pada hari hanya dia sudah siap secara mental dan bisa dilakukan. Ini yang harus kita dorong para guru. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan di dalam pelaksanaan pembelajaran, dan guru tidak boleh menjadi budak administrasi pembelajaran. Nggak boleh. Saya melihat teman-teman saya, seluruh lapisan para guru, terjebak dalam rutinitas urusan administrasi. Tapi substansi pembelajaran itu diabaikan sama sekali. Nah, kapan kita bisa akses internet? Ini contoh capaian pembelajaran, alur pembelajaran atau komponen kurikulum mereka belajar. Terlalu gampang bertebaran di media sosial. Tetapi substansi pembelajaran sesuai dengan ciri khas mata pelajaran dia harus kuasai. Dan guru tugas utama itu belajar. Dan dia lakukan persiapan malam hari 1 minggu sebelumnya. Bagaimana mengajak para siswa bersama-sama menyiapkan skema pembelajaran 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, 3 harus diagendakan. Ini manajemen. Jadi kita kerja di dalam sistem yang terkontrol dan otonomi yang memberi kebebasan dalam rentang kendali. Oleh siapa? Oleh para pengawas. Oleh siapa? Oleh tutor sebaya. Oleh siapa? Oleh kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan kabupaten kota maupun provinsi lewat tim kerja. Ini yang harus kita gugah, Ibu Siska. Jadi kalau para pengawas masih terjebak di dalam rutinitas administrasi, sampai kapanpun substansi tidak akan capai. Ini yang kita risaukan, kita beri warning jauh-jauh hari. Jadi teman-teman guru, artinya teman-teman guru punya kemauan untuk belajar lewat PMM, lewat media sosial tadi Bapak, jadi Facebook, Instagram. Terlalu banyak kan teman-teman guru-guru penggerak. Saya melihat menonton kreasi-kreasi guru-guru penggerak NTT. Sekolah penggerak NTT itu sangat luar biasa, Saya lihat di Alor, salah satu pengawas tingkat semua Ibu Sari, sangat luar biasa. Di Kota Kupang hebat-hebat semua. SMP Kota Kupang pengawas, saya lihat mereka ikut kegiatan di mana-mana. Nah, ini modal yang sangat pas. Tapi pertanyaan satu, apakah siswa dilibatkan dalam sebuah perencanaan pembelajaran berbasis mereka? Ini siswa harus seperti apa? Mari kita berbincang-bincang lebih jauh lagi. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, ada guru penggerak. Jadi kementerian sudah menetapkan kebijakan tentang guru penggerak berdasarkan data Bapak, jumlah guru penggerak di NTT ada 105 orang. Mereka ini kita ketahui bahwa mereka sebagai agen transformasi pendidikan, yang mana salah satu tugas mereka adalah mendorong komunitas belajar di sekolah. Sekarang saya mau tanya, sejauh mana Dinas Pendidikan merespon kebijakan kementerian ini? Catatan kami tingkat sekolah menengah atas se-Nusa Tenggara, guru penggerak itu belum mencapai 300 orang lebih. Ini sebuah keprihatinan. Kalau kita bandingkan dari 300 orang dibanding guru bersertifikasi tingkat provinsi sama SMK SB, itu 6.700 guru yang tersertifikasi. Mestinya mereka-mereka ini menjadi sebuah
agen yang terdepan. Ya. Tetapi ketika ruang ini dibuka oleh kementerian lewat sosialisasi dari Dinas PK Provinsi, Kabupaten Kota, maupun Balai Guru Penggerak atau Balai Penyambut Pendidikan NTT, respon inisiasi dari guru-guru muda itu tidak sehebat kata-kata guru hebat tadi. Nah, apakah ini faktor X atau alasan-alasan lain yang mesti kita dalami sama-sama. Maka tugas kita bagaimana mendorong, mengidentifikasi bakat guru-guru hebat selama ini yang belum diberi ruang oleh siapa? Oleh siapa? Apakah kepala sekolah melihat ini sebagai sesuatu yang positif atau menghalangi guru-guru hebat yang ikut tes? Nah, ini saya berharap para guruku, para kepala sekolahku tidak sampai pada situasi seperti ini. Kalau saya selalu menghimbau untuk guru-guru muda, karena ada syarat-syarat batas-batas usia. Maka saya menghimbau tertulis kepada kepala sekolah pengawas, ajaklah para guru-guru muda, guru-guru hebat dengan kriteria tertentu untuk ikut tes. Dan mereka lulus itu kan melalui pendidikan itu panjang kan, 6 bulan, ya 6 bulan lebih. Itu berarti dia sudah teruji betul-betul. Secara konsep dia paham, secara praktek dia hebat, dan memahami alur dan kultur kurikulum yang terprogram selama ini. Nah, itu kata kuncinya ada di leadership, kepemimpinan kepala sekolah dan kemauan dari kepala sekolah dan komitmen para pengelola pendidikan kabupaten kota, kepala dinas, maupun saya selaku kepala dinas PK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejauh ini kita melihat bahwa para guru penggerak itu kurang dimanfaatkan. Benar sekali. Contoh ini benar sekali Bu Siska. Saya kadang-kadang di dinas saya coret. Libatkan guru-guru penggerak. Tidak hanya tingkat SMK kalau pelatih yang melibatkan guru, tapi lintas. Ada guru-guru penggerak tingkat SD, SMP, SMA, kita libatkan. Kita libatkan walaupun peserta itu melibatkan kepala sekolah SMA atau guru SMA. Tapi pengetahuan skill itu harus kita rekrut dari lintas pendidikan. Saya di Sumba Timur, pengawas saya, teman saya, dia diminta oleh Bupati Sumba Timur, Pak Prai, untuk menugaskan pengawasku tingkat SMA yang memiliki kompetensi sebagai pengajar. Dia mengadvokasi guru SD, SMP, luar biasa. Saya senang. Saya bilang terima kasih banyak Pak Bupati. Dan dia melaporkan. Nah, ini musuhnya harus didorong dan tidak boleh ada ego sektoral. Kita mengurus sektor pendidikan, Bu Siska. Tidak boleh ada ego, tidak boleh ada coupling, pengetahuan, keterampilan, apalagi coupling kebijakan tidak boleh. Karena kami di tingkat SMK yang oleh pemerintah provinsi tidak berdaya sama sekali kalau tingkat dasar tidak diperhatikan secara serius. Ini bukan berarti kita saling menyalahkan, tapi mari kita bangun sebuah fondasi dan komitmen terhadap persoalan-persoalan ini. Kalau guru penggerak itu bisa dilibatkan untuk melakukan membagi praktek baiknya di sekolah-sekolah apabila diminta. Tetapi dalam pelaksanaannya itu tidak dilakukan karena kebanyakan kesulitan di penganggaran. Jadi anggaran dari sekolah tidak menyiapkan anggaran itu untuk melakukan itu praktek baik, berbagi praktek baik di sekolah, sehingga guru penggerak yang ada kurang dimanfaatkan, gitu Pak. Saya kira saya punya teman-teman kepala sekolah mestinya lebih visioner. Harus baik kepala sekolah TK, SMP, SMA, SMK, tingkat provinsi. Harusnya berterima kasih kepada guru-guru hebat yang memilih jalur ini untuk sebuah kebangkitan pendidikan. Kita jangan bicara jauh-jauh. Kalau dia lolos, optimalisasi di satuan pendidikan lewat apa? Lewat pertemuan guru mata pelajaran. Lewat mana? Lewat kelompok kerja guru untuk SD. Lewat mana? Kelompok kerja para pengawas. Dan para pengawas hebat, mereka juga memiliki kompetensi yang seperti kita percakapan ini. Sehingga saya senang kalau para pengawas juga mengambil bagian
di dalam kesempatan-kesempatan dengan ikut alur yang ada. Nah, kalau kita libatkan siapapun sangat berterima kasih, dan saya berterima kasih banyak. Kalau ada pengawas, ada guru-guru hebat. Contoh kemarin 2 tahun lalu kita punya salah satu guru hebat, Ibu Mesra, itu menjadi pengajar mengajar praktek di Jakarta. Bayangkan, Jakarta. Itu dari sekolah mana? Dari Semanigi 1 Kota Kupang. Bayangkan. Dari NTT, Semanigi 1 mengajar guru-guru hebat di pusat ibu kota Jakarta. Ini yang saya katakan saya akan optimalisasi. Saya mau kami dengan tanggal berapa ini ada pelatihan-pelatihan kepala sekolah. Saya akan melihat ini sebagai sebuah ruang yang sangat bagus. Mau latih kepala sekolah pun, karena dia belum kepala sekolah, tapi kompetensinya. Dia bisa memberi hak untuk memberi sebuah asesmen atau membelajarkan para kepala sekolah sehingga dia bisa memahami kultur kurikulum mereka belajar dan implementasinya seperti apa. Nah, bagi saya selaku kepala dinas pendidikan provinsi, kalau saya tidak, saya tanya. Kalau saya ragu-ragu, saya berkonsultasi. Kalau saya tahu, saya kerja. Nah, prinsip-prinsip manajemen ini harus kita miliki sebagai pemimpin pendidikan yang berurusan dengan guru, urusan kurikulum, siswa, dan publik. Oke Bapak, mungkin Bapak sudah mendengar tentang angka kesulitan membaca, bahkan kesulitan membaca dan menulis Bapak untuk siswa SMP. Kira-kira bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Saya tidak sependapat lain bahwa siswa SD di Kota Kupang tidak bisa baca. SMP tidak bisa baca. Ini sebuah kebohongan memvonis lembaga pendidikan, memvonis satuan pendidikan, meruntuhkan mentalitas guru-guru hebat yang SD selama ini bersusah payah, sehingga komplain ini saya rasa tidak ada alasan yang luar biasa. Masa teman-teman saya SD meluluskan? Kalau dia lambat baca, ya. Tapi kalau komplain tidak tahu baca, ini sebuah penghinaan yang luar biasa loh. Hati-hati. Guru-guru bisa bubar loh. Ini yang saya tidak sependapat. Lambat baca ya mungkin. Tapi kita bisa perbaiki metodenya, penguat SDM gurunya, terlebih guru kelas rendah dan sebagainya. Dan saya sudah pengalaman waktu ketiga memimpin salah satu sekolah SD pertingkat Ebopo 2 di tahun 2000. Pembelajaran 3M itu kita sejak dia kelas 1 SD, 3 bulan pertama itu tidak ada mata pelajaran lain. Fokus baca, tulis, hitung. Baca, tulis, hitung. 3 bulan dia sudah lancar. Mata pelajaran lain menyesuaikan dengan kebijakan dan berhasil. Dan kita uji coba berhasil. Dan dipresentasikan, diwawancarai oleh tim namanya tim IASTP, Kemitraan Australia dan Indonesia, dan kita menerima hadiah dari Kementerian Luar Negeri Australia di Jakarta tahun 2007 saat itu. Dan saya menerima secara langsung. Praktek ini saya mau mengajak kepala satuan pendidikan sekolah dasar untuk se-NTT bukan Kota Kupang. Gunakan 3 bulan pertama itu hanya 3M, baca, tulis, hitung. Baca, tulis, hitung dengan rencana aksi yang terpantau terus di bawah bimbing kepala sekolah dan supervisi para pengawas. Yakin, lakukan, berhasil. Nah, itu sudah terbukti, ada dokumen-dokumennya. Jadi Bapak untuk tingkat SMP tadi mungkin akibat dari kemarin COVID kemarin belajar secara daring itu, sehingga kita temukan di SMP itu bukan banyak sih Bapak, tapi setiap sekolah itu 1 atau 2 orang itu ada yang tidak bisa membacanya. Bukan tidak bisa baca, tidak lancar membaca, tidak mahir menulis ya. Tapi kalau bilang kata tidak bisa, tidak benar. Tidak benar, itu menghakimi manusia Peremajaan Nusa Tenggara Timur. Oke, kemudian Bapak, upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mendorong implementasi kurikulum mereka di Nusa Tenggara Timur? Langkah pertama ya, langkah kemandirian.
Nah, kemandirian kita menghimbau dan mengadvokasi akun belajar harus dihidupkan. Dan itu wajib hukumnya. Mudah-mudahan teman-teman saya, guru-guru CNTT lintas jenjang, apakah akun belajar aktif? Tidak. Akun belajar itu sudah, tapi difungsikan tidak. Kepala sekolah punya akun belajar tidak. Nah, sehingga sejak kemudian dia bisa buka. Yang kedua, membuka diri untuk bisa menggunakan narasumber lintas tadi, para pengawas lintas. Jadi pengawas SMP tidak melulu SMP, dia harus turun juga ke SD. Dan itu butuh komunikasi. Lalu komitmen terhadap organisasi profesi, kelompok mata pelajaran, para pengawas, dan juga kelompok kerja guru dibarengi dengan kekuatan anggaran. Anggaran dari mana? Anggaran yang bersumber dana pos dan dana komite. Tidak ada sekolah gratis, ya. Tidak ada sekolah gratis kalau kita bicara mutu. Maka orang tua perlu mendukung ini, ya, perlu mendukung gerakan peningkatan mutu dengan pola kurikulum mereka belajar. Nah, jangan capek, apalagi level terkait dengan nilai kalau kita bicara kualitas. Ini penting sekali, terlebih sekolah-sekolah negeri. Nah, ini harus kita dorong. Maka selaku kepala dinas PK, kalau kami itu menganggarkannya, APBD 1, kemudian memerintahkan kepada kepala sekolah untuk memasukkan dalam anggaran berbasis dana-dana tersedia, dana BOS maupun dana komite. Jadi bisa berjalan. Kalau tidak, susah. Ini. Semua itu bisa berjalan, yang penting ada anggaran, Bapak. Anggaran bukan segala-galanya. Tapi komitmen. Mau ada anggaran tidak, tapi itu keharusan. Tetap jalan. Kalau tidak ada uang, keharusan kita, karena profesi kita. Bayangkan kita dulu tidak ada dana, komitmen begitu tinggi, tapi ketika ada dana, nurani para guru melihat dana itu apa? Sebagai masalah atau sebagai sebuah hal yang positif untuk kemajuan sekolah. Titik ini menguji kesetiaan para guru terhadap satuan pendidikan. Seperti apa? Nah, ini. Dan para kepala sekolah, saya menghimbau dana itu dana publik, dana siswa. Pintarkan siswa. Tapi kalau dana banyak, maka saya tekankan kucuran dana, BOS, komite, atas persetujuan orang tua, bantuan bertubi-tubi, sarana prasarana dari sekolah dan bersumber DAK. Tapi kalau tidak ada loncatan prestasi, ini sebuah penghinaan terhadap kita guru. Nah, itu harusnya kita balikkan seperti ini. Maka kita tagih, kalau dana ini besar, banyak, kamu kasih pemerintah apa? Kasih kepala dinas kabupaten kota seperti apa? Kasih kepada kepala dinas PK provinsi, gubernur, para bupati, menteri, presiden sekalipun, kasih mereka apa? Hadiahnya apa? Prestasi. Akademi dan non-akademi. Dan jangan lupa karakter. Bapak menyangkut pendanaan tadi, saya rasa menarik sekali karena tadi dikatakan bahwa salah satunya adalah pendukung dari dana tadi, selain dari pemerintah ada komite. Kalau SMA ada komitenya, Bapak. Sedangkan untuk kita tingkat SMP tidak ada komitenya. Butuh keberanian. Butuh keberanian bisa, pemimpin. Bapak, ya? Bisa. Butuh keberanian karena diatur manajemen berbasis sekolah. Itu diatur. Yang penting ada kesepakatan antara orang tua dengan regulasi ada. Kalau kita bicara pendidikan, menjadi sebuah isu yang tidak seksi bagi para pemimpin di kabupaten kota. Kurang seksi karena butuh 20 tahun baru dirasakan. Kalau kita membangun sebuah jembatan, bangun besar, 31 Desember dan tahun berjalan, kita bisa lihat hasilnya. Tapi manusia tidak seperti ini. Maka ini harus kita menyadari betapa pentingnya arti sebuah komitmen mendukung pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.
Jadi dengan adanya komite ada rasa tanggung jawab Ada. dari Dan orang tua terhadap orang tua bisa pendidikan. menggugat. Iya. Orang tua bisa menggugat sekolah. Iya. Bisa gugat. Kami bayar ini kenapa mutu sekolah Mutu sekolahnya akreditasinya seperti tidak ini. bisa naik. Oke. Tidak ada prestasi akademik, lintas mata pelajaran, lomba-lomba tidak muncul. Tidak ada siswa semua yang tembus perguruan tinggi terakreditasi UGM, UI. Kenapa tidak? Nah, orang tua belum sampai. Nah, kita aja. Orang tua, kalau sekolah ini tidak siswanya, gugat saja. Gugat sekolahnya. Tidak jadi masalah. Harus digugat. Bapak minta pertanggungjawabkan akademik terhadap partisipasi orang tua. Dan harus dibuat komitmen. Iya. Kami bantu ini, kita tantangan siswa seperti apa, hasilnya seperti apa. Berapa yang lulus? Iya. STPDN berapa? Sekolah ikatan generasi berapa yang lulus? Yang tembus perguruan tinggi negeri, akreditasi UI, UGM, ITB, berapa orang? Itu harus dibuat. Dan kalau gagal ya bisa. Orang tua menggugat, kita dinas PK akan merespon. Ini loh prestasimu. Dan kami dinas PK telah membangun perjanjian kinerja antara kepala sekolah sama SMK pada tanggal 15 Januari 2023 dengan kriteria tertentu. Nah, saya harap ini cerita ini sebagai sebuah informatif buat lintas pengelolaan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Ini penting. Dan pengawas, pengawasnya adalah kunci karena dia tangan kanan kepala dinas. Kepala Eksekutor lapangan. Kunci, wakil kepala dinas lah di sekolah-sekolah untuk mendukung dan mengadvokasi banyak hal terhadap kemajuan pendidikan. Nah, maka di dalam struktur dia bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. Kepala dinas. Ya. Langsung. Ya. Bukan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah. Ini, tolong rapikan ini di sekolah ini. Ya. Lihat ini. Rekomendasi sebagai sebuah pertimbangan kepala dinas untuk memutuskan satu hal terjadi di satuan pendidikan. Nah, saya kira ini juga berlaku di tingkat Kota Kupang, kabupaten. Ya. Sangat tergantung mau diapakan pengawas ini. Sebagai barang pajangan, hiasan, atau sebagai tangan kanan kemajuan pendidikan. Karena kita kemampuan terbatas. Ya, kelebihan saya adalah kurang pengawas. Kelebihan pengawas adalah sebuah mahkota keemasan bagi dunia pendidikan. Jadi mahkota keemasannya pengawas. Oke Bapak, terima kasih Pak Kadis telah menjelaskan tentang bagaimana strategi implementasi kurikulum merdeka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, teman-teman guru hebat, pelajarilah kurikulum merdeka lewat platform Merdeka Mengajar, kemudian lewat medsos yaitu Facebook, Instagram, juga TikTok juga. Benar sekali loh. Ya, itu harus di format di dalam rencana kerja kepala sekolah, di bawah pengawasan, terkontrol. Nah, saya setuju dengan kata-kata itu. Teman-teman guru hebat dan pemirsa sekalian, sekian saja perjumpaan kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Kadis yang telah berbagi, sebelum kita tutup, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau kepada teman-teman guru hebat di mana saja di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita persilakan. Provinsi Nusa Tenggara Timur, kunci kemajuan ada di tangan guru-guru hebat. Tidak ada di tangan siapa-siapa, karena kita menyiapkan siswa. Bupati dari tangan guru, wali kota dari tangan guru, jenderal dari tangan guru, kepala dinas dari tangan guru. Maka kita adalah orang yang terhebat, maka jangan lupa belajar, dan selalu bertanya kepada siapapun. Anak kecil pun bisa menjadi guru hebat ketika kita membangun sebuah komunikasi terhadap apa yang diinginkan, diharapkan dari satuan pendidikan. Maka saya menghimbau, jadilah guru pembelajar dan tidak boleh putus asa di dalam memajukan pendidikan. Saya terima kasih banyak kepada perbincangan perdana dari saudara Ibu Siska Kay, pengawas Dinas Pedangga Kota Kupang. Terima kasih. Saya adalah nabi pembuka jalan dalam diskusi ini. Saya berharap ada tampilan-tampilan guru lain
kepala dinas lain yang memprovokasi keadaan lagi. Biar kita guru-guru orang tua bisa bangkit sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebelum kita menutup acara ini, kita menutupnya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli baju dan sepatu. Barang siapa ingin NTT maju, implementasi kurikulum merdeka tidak perlu ragu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis, pemirsa guru hebat semuanya sudah mengikuti podcast kami dari awal pertengahan sampai akhir. Tetap semangat, sukses selalu. Mari kita bangkit, motivasi kita agar tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih, dan guru hebat dilihat dan terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Pancasila.